Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya Grace Rantung. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah tercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang menjadi favorit. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, hidup banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini, karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita. Nah, para pendengar yang budiman, mari kita lanjutkan pembahasan bab 73 dengan judul Janganlah Gelisah Hatimu. Silakan Anda menghubungi nomor telepon 0877 16161637. Saya ulangi, nomor telepon 0877 161637. Melalui SMS bila mana saudara memiliki komentar atau permohonan untuk kami doakan. Baiklah para pendengar sekalian, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Dan saya ditemani Ibu Mary Nusawakan. Shalom Ibu Mary. Shalom Dr. Grace. Dan kita akan menyerahkan waktu ini untuk Dr. Alvin memberikan ringkasan bab 73. Silahkan Dr. Alvin. Baik, terima kasih pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mempelajari lanjutan pembahasan tentang janganlah gelisah hatimu yang terambil dari buku Injil Yohanes pasal 14 sampai pasal yang ke-17, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami berterima kasih kami boleh mempelajari tentang kehidupan Yesus Kristus yang menunjukkan tabiat Bapa yang sempurna. Bahkan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh mengenal Yesus dari hari ke hari dan mengikuti kemanapun Yesus pergi dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami pada saat ini Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Yesus dan ke-11 muridnya meninggalkan ruangan atas, Juru Selamat ini memimpin para muridnya dengan suatu nyanyian puji-pujian. Suaranya terdengar bukannya dalam nada ratapan sedih, melainkan dalam kidung gembira tentang Mazmur Paskah. Yesus menyanyi dalam Mazmur 117, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Saudara-saudaraku, sesudah nyanyian itu, mereka pun keluar. Mereka berjalan melalui jalan-jalan yang ramai, melewati gerbang kota Yerusalem, dan menuju ke Bukit Zaitun. Dengan perlahan-lahan mereka berjalan terus, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Ketika mereka mulai menuju ke bukit, Yesus mengatakan sesuatu dalam nada kesedihan yang dalam. "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Lalu murid-murid yang mendengarkan hal itu dengan kesedihan dan keheran-heranan, mereka ingat bagaimana di dalam rumah sembahyang ketika mereka berada di Kapernaum. Ketika itu Kristus berbicara tentang dirinya sebagai roti hidup. Banyak orang merasa sakit hati dan berbalik dari Dia. Tetapi ke-12 murid itu tidak menunjukkan diri tidak setia pada waktu itu. Petrus yang menjadi juru bicara untuk saudara-saudaranya pada malam itu menyatakan kesetiaannya kepada Kristus dengan berkata, "Bukan aku sendiri yang telah memilih kamu sebelumnya," kata Yesus berkata kepada mereka. "Namun seorang di antaramu adalah iblis," kata Yesus kepadanya, kepada murid-murid ini. Dan dalam ruangan atas pun Yesus mengatakan bahwa salah seorang daripada ke-12 murid ini akan menyerahkan Dia, dan bahwa Petrus akan menyangkal Dia. Tapi sekarang perkataannya ditujukan kepada mereka semua. Dan sekarang suara Petrus kedengaran keras menyanggah apa yang Yesus katakan. Petrus berkata, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Saudara-saudaraku, di ruangan atas ia telah berkata, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu," kata Petrus kepada Yesus. Yesus telah mengamarkan Petrus bahwa pada malam itu juga Petrus akan menyangkal Yesus. Dan sekarang Kristus mengulangi lagi amaran itu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus hanya berkata lebih keras lagi, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun akhirnya berkata demikian juga. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam keyakinan mereka pada diri sendiri, mereka menyangkali ucapan yang diulang-ulangi oleh Yesus yang mengetahui betul akan apa yang akan terjadi bagi kehidupan mereka. Mereka tidak bersedia untuk ujian itu. Bila mana penggodaan itu menimpa mereka, mereka akan mengerti kelemahan mereka sendiri. Saudara-saudara, ketika Petrus mengatakan ia akan mengikuti Tuhannya ke penjara ataupun sampai kepada kematian sekalipun, Petrus maksudkan demikian dengan sungguh-sungguh. Petrus bukannya bikin-bikin atau hanya pura-pura, tapi ia tidak mengetahui akan dirinya sendiri. Jauh di lubuk hatinya terdapat unsur-unsur kejahatan yang masih dihidupkan oleh Petrus, yaitu cinta dirinya, kepentingan dirinya, kesombongannya. Dan juru selamat melihat hal ini dan menegurnya. Oleh karena itu, ketika dalam perjalanan ini menuju ke Taman Getsemani, di kaki bukit Zaitun itu, Yesus berkata tentang pokok anggur atau pohon anggur yang terlihat pada pemandangannya. Oleh karena pada malam itu bulan bersinar dengan terang. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Gantinya memilih pohon korma yang indah, atau pohon aras yang tinggi, atau pohon jati yang kuat, Yesus mengambil pohon anggur dengan sulurnya yang bergantung untuk melambangkan tentang dirinya. Saudara, kalau pohon korma, pohon aras, atau pohon jati, dia tumbuh tegak sendirian. Pohon-pohon itu tidak memerlukan penyokong. Tetapi pohon anggur itu melilit di sepanjang kisi-kisi atau ada batang-batang yang lain, dan demikian menjalar ke surga. Dia memerlukan sokongan. Demikian juga Kristus dalam kemanusiaannya. Dia membutuhkan kuasa ilahi dan dia menuju ke surga. Aku tidak dapat berbuat sesuatu, kata Yesus, menurut kehendakku sendiri. Ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, ini ada latar belakangnya di mana orang-orang Yahudi senantiasa menganggap pohon anggur sebagai tanaman yang paling indah dan menjadi suatu lambang bagi segala perkara yang kuat, teristimewa, dan yang subur. Bangsa Israel telah dilambangkan sebagai pohon anggur yang telah ditanam Allah di tanah perjanjian ini. Orang Yahudi meletakkan dasar harapan mereka akan keselamatan di atas kenyataan hubungan mereka dengan Israel. Tapi Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Jangan pikir bahwa oleh hubungan dengan Israel, karena kamu adalah bangsa Israel, kamu boleh mengambil bagian dari hidup Allah. Dan oleh waris janjinya, dan melalui aku saja, kata Yesus, hidup rohani itu diterima. Jangan kita pikir kita sudah sebagai orang Kristen sebagai jaminan bahwa kita sudah selamat, saudara-saudaraku. Yesus berkata sekali lagi, bahwa hanya melalui Yesus sajalah, bila mana diri kita tertanam betul dengan Dia, maka kita akan tetap hidup. Aku inilah pokok anggur yang benar dan Bapakku ialah pengusahanya. Luar biasa. Yesus mengatakan bahwa Bapaknya, Allah Bapa, adalah pengusaha dari pokok anggur itu sendiri. Dialah yang mengusahakan segalanya. Bagaimana tanaman ini perlu diberi pupuk, bagaimana dia harus digemburkan tanahnya, bagaimana dia harus disiram. Itu bukan usaha manusia, itu usaha dari Bapa di sorga. Ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya, kata Yesus kepada murid-muridnya dan kepada juga saudara dan saya, meskipun Yesus sudah hampir diangkat dari mereka, hubungan rohani Yesus dengan mereka hendaknya jangan berubah. Hubungan rohani Yesus dengan saudara dan saya jangan berubah. Karena ketika ranting-ranting ini terikat dengan pokok anggur itu, ranting-ranting ini tetap hidup. Dan dari ranting-ranting ini akan tumbuh dan menghasilkan buah. Oleh karena terikat dengan pokok anggur yang benar itu yang diusahakan oleh Bapa di surga. Saudaraku,
Setiap ranting yang berbuah itu kadangkala harus dibersihkan, dipangkas supaya buahnya lebih banyak lagi. Dan bila mana ranting ini tidak berbuah, maka ranting-ranting ini harus dipotong dan dibuang sehingga tumbuh ranting-ranting yang berbuah, yang baru untuk berbuah. Saudara-saudaraku, dalam hidup kita, ujian-ujian hidup kita, seringkali mungkin kita harus dipangkas. Kesombongan kita, cinta diri kita, keakuan kita, kepentingan diri kita, kita harus mengalami ujian untuk pemangkasan itu. Mungkin pemangkasan itu menyakitkan kita, tapi kita sedang dipangkas untuk berbuah lebih banyak. Apa itu buah? Yaitu buah dari roh yang Tuhan berikan bagi kita. Apa itu buah roh? Galatia pasal 5. Bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai pengendalian diri. Artinya tabiat Allah, gambar dan karakter Allah, itulah buah daripada Roh Kudus. Dan bila mana buah ini, kesabaran, kemalembutan, dan kerendahan hati, menjadi bagian saudara dan saya, menyanggupkan kita untuk menghadapi segala macam problema kehidupan kita. Apakah pendidikan kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, pergaulan kita, masalah-masalah sosial yang kita sedang hidupkan sekarang ini. Kita akan berbuah menjadi sabar, rendah hati, dan lembut, melihat semuanya dan selalu bersyukur kepada Tuhan karena kuasa Roh Kudus yang menuntun kita seperti Yesus. Baiklah, Dr. Alvin, terima kasih banyak untuk ringkasannya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, semua penurutan sejati berasal dari hati. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang akan menyamakan kemauan kita dengan kemauan Tuhan. Dorongan hati akan dikendalikan sesuai dengan keinginan Yesus. Dan itulah kesukaan dan berkat yang tertinggi yang boleh kita alami melalui pekerjaan Roh Kudus. Kami berharap pendengar masih terus bergabung bersama kami dalam pembahasan bab 73, kerinduan segala zaman. Dan dari sekian banyak pendengar yang sudah diberkati Tuhan melalui buku ini, kami mau menyampaikan bahwa saudara-saudara telah dan akan terus kami doakan. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara melalui buku ini dan Tuhan menjawab permohonan-permohonan saudara. Dan jika saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, jangan ragu untuk mengirimkan SMS ke nomor 087716161637. Baiklah Dr. Alvin, Ibu Mary, saya memberikan komentar pertama tentang Roh Kudus. Ada banyak hal yang sangat menguatkan bahwa Yesus sebelum dia pergi meninggalkan murid-muridnya, kalau boleh dikata seperti nampak gagal. Bayangkan dari ke-12 murid Yesus, 1 kemudian berkhianat, dan 11 ini semua melarikan diri. Kita tahu ceritanya di Injil kan, mereka semua melarikan diri waktu Yesus ditangkap sampai Yesus disalibkan. Hanya tercatat ada Yohanes di sekitar salib itu ya. Jadi nampaknya orang-orang terdekat Yesus gagal mengerti. Tetapi Yesus melihat, Yesus tidak menjadi putus asa. Hal yang indah yang Yesus siapkan. Di dalam bab ini disebutkan pemberian yang paling berharga yang diberikan oleh Yesus ketika dia naik ke surga, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur. Itulah sebabnya adalah kebutuhan kita yang terbesar untuk meminta Roh Kudus. Mengapa? Karena Roh Kudus inilah yang memberitahukan tentang kebenaran, memberitahukan tentang kesalahan, menyanggupkan kita untuk melakukan kehendak Allah. Dan sangat menyentuh saya bagaimana Yesus telah mempersiapkan semua yang murid-muridnya perlukan ketika dia meninggalkan mereka. Bagi saya, aplikasinya, saya tidak perlu khawatir, saya tidak perlu ragu. Tuhan akan menyiapkan apa yang saya perlukan. Bagaimana Ibu Mary? Betul sekali Dr. Grace, bahwa kita tidak perlu khawatir karena Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menghibur kita, untuk menolong kita, ya. Dan dikatakan dalam buku ini bahwa Roh Kudus itu diberikan bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi juga untuk kita zaman sekarang ini. Tapi di dalam halaman 749 dikatakan juga bahwa hal itu diberikan dengan syarat.
Karena banyak orang yang percaya dan mengaku menuntut janji Allah. Mereka berbicara mengenai Kristus dan mengenai Roh Kudus, namun mereka tidak mendapat keuntungan dari roh itu. Mengapa? Dikatakan bahwa mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dipimpin dan dikendalikan oleh kuasa ilahi itu. Kita tidak dapat menggunakan Roh Kudus itu, tapi Roh itu yang harus menggunakan kita. Dan dikatakan bahwa banyak orang tidak mau menyerah kepada hal ini. Mereka mau mengurus diri mereka sendiri. Hanya kepada mereka yang melayani Allah dengan rendah hati dan memperhatikan bimbingan dan rahmat-Nya, Roh itu diberikan. Jadi ini sangat baik sekali untuk kita. Marilah kita memberikan hati kita, menyerahkan jiwa kita dengan rendah hati untuk digunakan oleh Yesus. Ya. Terima kasih, saya juga sangat menyukai kalimat yang tadi dibacakan Ibu Mary ya. Sering kita terjebak, kita yang menggunakan Roh Kudus itu, menggunakan sesuai, sekalipun mungkin hamba-hamba Tuhan, para pendeta ya, menggunakan, harus sangat berhati-hati. Biarlah Roh Kudus yang menggunakan kita, bukan kita yang menggunakan Roh Kudus. Dr. Afif mungkin punya komentar tentang ini? Ya, ini sehubungan dengan judulnya janganlah gelisah hatimu. Artinya manusia ini tanpa Tuhan kita akan selalu gelisah. Tapi ada janji ketika Allah memberikan Roh Kudus, membuat kita jadi lebih tenang karena Roh Kudus akan tuntun kita. Nah, artinya apa yang kita harus buat adalah kita punya pilihan. Ketika kita rasa tidak sanggup, rasa tidak mampu, Tuhan ini saya. Betul-betul kita harus menjadi belajar rendah hati seperti Ibu Mary sampaikan tadi, seperti catatan atau tulisan dari buku Kerinduan Segala Zaman ini. Untuk menjadi rendah hati itu tidak gampang karena kita dilahirkan selalu dengan ego kita masing-masing. Tidak boleh tersinggung, tidak boleh ini. Kadangkala kita merasa bahwa diri kita ini benar, orang lain yang salah. Kita menjadi seperti hakim bagi orang lain. Itulah kehidupan manusia, saudara-saudaraku. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan, karena iman hanya timbul melalui pekabaran firman Tuhan, dan ketika Yesus berkata akan memberikan Roh Kudus, biarlah kita terima itu dengan rendah hati. Hanya orang-orang yang bisa menerima Roh Kudus dengan rendah hati yang akan digunakan Roh Kudus bagi suatu mujizat yang paling besar, yaitu bila mana Roh Kudus ada dalam hati kita, apapun saja yang bagi kita mustahil, kita akan lihat tidak mustahil. Apakah saudara sakit, apakah saudara kekurangan, ataukah saudara membutuhkan hikmat, tapi bila mana Roh Kudus ada di hati kita, maka segala sesuatu itu bisa menjadi mustahil atau tidak mustahil untuk kita alami. Oke, terima kasih. Ada hal yang lain yang saya juga tertarik dengan Petrus. Dan kita pun saya yakin akan seperti Petrus pada banyak kesempatan. Ketika Yesus menyampaikan dengan lugas ya, dengan gamblang, kamu itu akan menyangkal saya sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan dengan bersungguh-sungguh dia katakan bahwa dia tidak akan menyangkal. Kalau yang lain menyangkal, dia tidak akan menyangkal. Dan dikatakan dia bersungguh-sungguh, tetapi Yesus melihat jauh di lubuk hati Petrus bahwa ada unsur-unsur yang mementingkan diri. Dan amaran Yesus itu harusnya Petrus ini harus dengan rendah hati. Rendah hati meminta Tuhan tolong. Tetapi karena dia tersinggung karena ditegur, maka gantinya dia minta pertolongan Tuhan. Dia akhirnya jatuh dalam ketakaburannya. Bagi saya mungkin kalau saya ditegur, ya kalau pasti tidak menyenangkan, seperti di pelajaran pokok anggur, kalau ranting-rantingnya dibersihkan, kalau daun-daun kelebihan daunnya dipotong, pasti menimbulkan rasa sakit. Dan saya harus belajar untuk berterima kasih ketika ada rasa sakit karena hal-hal yang tidak saya harapkan. Itu adalah cara di mana Tuhan sedang menggunting kelebihan-kelebihan yang tidak perlu yang ada di dalam tabiat saya. Gimana Ibu Mary mau mengomentari hal ini? Iya, di dalam halaman 756 dikatakan bahwa
yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Alvin bahwa kalau kita bertumbuh di dalam carang-carang kita, carang yang bertumbuh di dalam Kristus, itu akan membuahkan kasih. Dan dikatakan di sana bahwa kasih yang ditujukan dalam jemaat sudah pasti akan membangkitkan amarah setan. Sini dikatakan. Jadi dikatakan bahwa jikalau dunia membenci kamu, katanya, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi kalau setan itu tidak akan tinggal diam, sehingga di sini dikatakan bahwa kalau kita berasal dari Tuhan, sementara Tuhan itu sendiri menderita, maka kita sebagai carang-carangnya Tuhan, kita juga akan menderita, tetapi tidak melebihi penderitaan Tuhan kita sendiri. Dan ini adalah pekerjaan setan. Itu artinya bahwa hidup kita ini semakin kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia, semakin banyak penggodaan setan, karena setan membenci kasih, gitu. Ya, betul. Itu. Terima kasih Bu Mary, suatu pelajaran yang sangat indah yang kita dapatkan tentang kasih dan mementingkan diri yang sangat berlawanan. Satu adalah tabiat Yesus dan satu adalah tabiat setan. Itulah sebabnya harus ada hubungan yang terus menerus. Kalau kita baca, sekali kita terhubung dengan Kristus, nggak bisa cuman sekali terus sudah, harus dipertahankan setiap hari. Dan setiap hari itu melalui mempelajari firman, melalui berdoa. Gimana Dr. Alvin, mau menambahkan? Ya, untuk mendapatkan Roh Kudus, maka kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan yang kita mau hidupkan, itu perlu komitmen dari kita, pilihan kita. Karena manusia diberikan salah satu yang Tuhan tidak mau ambil, yaitu kebebasan memilih. Dan ini memerlukan pergumulan, karena untuk memperkuat, melatih kita punya pilihan lebih baik, hanyalah Roh Kudus yang boleh melakukan bekerja dalam hati kita. Oke, terima kasih banyak Dr. Alvin. Masih banyak yang bisa kita diskusikan, sayang waktu kita sangat terbatas. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, hubungan dengan Yesus sekali dibentuk harus terus dipertahankan. Tidak ada kondisi sekali diselamatkan maka kita bebas melakukan apa saja. Mari kita miliki kuasa Yesus yang akan mengubah karakter kita yang jahat dan menjadi seperti Yesus dengan mempelajari hidup Yesus bersama kami dalam membahas buku Kerinduan Segala Zaman. Dan kami berharap pendengar sedang mendapatkan berkat melalui pembahasan kali ini, dan teruslah bergabung bersama kami. Jika saudara memiliki komentar dan permohonan untuk kami doakan, segera SMS ke nomor 0877 16161637. Mengakhiri perjumpaan kita, mari kita dengarkan kesimpulan bab ke-73. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pemberian dari Bapa dan Yesus Kristus yang paling baik untuk manusia hanya satu, yaitu Roh Kudus. Ketika Roh Kudus diberikan Yesus kepada masing-masing kita, setiap orang mendapatkan kesempatan ini. Dan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita akan setiap dosa, akan menuntun kita kepada kehidupan yang benar, dan akan membawa kita kepada ketergantungan penuh kepada Yesus, sebagaimana Yesus kepada Bapa di surga. Ini akan menyanggupkan kita untuk hidup sebagaimana Yesus hidup di atas dunia ini. Dan kita disiapkan untuk hidup bukan hanya di dunia ini bersama-sama seperti cara Yesus, akan hidup bersama-sama dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus selama-lamanya dalam dunia yang tidak ada lagi penderitaan penyakit seperti yang kita alami sekarang ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami memiliki jalan keluar yang paling indah. Di dalam Yesus Kristus kami mendapatkan keselamatan ini, sehingga kami boleh memiliki gambar dan tabiat Bapa yang sempurna yang hilang karena dosa. Bukan hanya itu ya Tuhan, kami diberikan kuasa untuk hidup mengalahkan setiap manusia lama kami yang begitu sombong dan mementingkan diri. Dan bila mana kami memiliki tabiat-Mu yang penuh kasih,
kesabaran, kelemah lembutan, dan kerendahan hati yang menjadi bagian hidup kami. Kami percaya masalah-masalah yang kami hadapi di atas dunia ini, apakah masalah di dalam rumah tangga kami, masalah di dalam pergaulan kami, di dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, bahkan tubuh kami, hubungan dengan kesehatan kami percaya kami akan melewatinya sebagaimana Yesus telah melewati semua penderitaan ini dan menang di atas salib. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami menunggu SMS Anda di nomor 087716161637. Kami berdoa semoga berkat limpah dari Yesus telah menjadi bagian para pendengar sekalian dan berharap untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya bab 74 Getsemani. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.